wilayah Provinsi Sumatera Utara. Yang terhormat kepada pimpinan Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional dan jajarannya, serta para peserta lokakarya penguatan program Eko Pesantren di Medan tanggal 10 Oktober 2020. Alhamdulillah kita hanya mengundang 7 pesantren memang yang mendaftar. Saya ikut menjadi salah satu penggagas di dalam pesantren nasional tahun 2008. Waktu itu Kementerian Agama ada MOU dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Waktu zaman Lingkungan Hidup belum bergabung dengan kita. Pesantren di Sumatera Utara yang ada sekitar 363, dan tentunya untuk Indonesia sesuai dengan data yang kita peroleh dari Bappenas itu ada sekitar 36.826 pesantren di seluruh Indonesia dengan jumlah santri mendekati 4 juta santri dan santriati. Merasa di atas terus, ya kan? Itu nggak sehat. Saya yakin yang tengah nggak kenal yang kiri. Tetapkan mizan. Jadi untuk Allah mengangkat langit, langit memang tinggi, memang pasti. As-sama'u fawqana wal ardu tahtana. Jadi langit di atas kita dan bumi di bawah kita. Ada isu katakanlah sumber daya air, ya. Sumber daya air ini pesantren di daerah Madura sana itu sulit air, ya. Bagaimana air bersih itu harus terpenuhi, ya. Ini kan tidak bisa pesantren itu kita biarkan sendiri, ya. Ini harus kita jembatani dengan donatur agar pesantren itu punya program dengan mengupayakan air bersih bagi santrinya, ya, dan juga masyarakat sekitarnya. Tentu ini memang saya paham memang perjuangannya berat, ya, sangat berat sekali, ya. Kemudian uraikan dengan fakta, ya, ya. Bahkan juga kami dilengkapi dengan unggah dokumen. Kalau dia unggah dokumen, misalkan ada fotonya, ya, ada videonya boleh, ya, ada dokumennya boleh, ya, ada keterangan dari instansi terkait juga boleh, apa saja boleh. Dokumen proof bahwa evidence ini adalah data yang memang sedang dijalankan oleh pesantren, tapi juga boleh data-data pendukung yang lain juga boleh, ya, mendukung uraian daripada implementasi seluruh program. Mewujudkan keseimbangan ekosistem dapat dilakukan dari dan oleh masyarakat. Salah satu langkah dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan membolok alim ulama, dai, para imam dan khatib masjid, serta tokoh masyarakat yang berada di tengah-tengah masyarakat. Sebagai bagian dari pihak yang menyuarakan nilai pentingnya pelestarian dan perlindungan alam. Berangkat dari hal itulah, Pusat Pengajian disambungkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan memperjelas lagi adalah dulu kami Anada, ya, di saat kan lahan kami banyak yang alhamdulillah banyak wakaf-wakaf dari orang-orang yang baik, sehingga sekarang terkumpul yang dekat
pertanian. Pernah di situ kami nanam padi, tanam sayur-sayuran. Bahkan dulu di saat Aceh Selatan itu kan terkenal dengan minyak mineralnya yang luar biasa kan. Kurangnya minat dari santri. Karena kita sekarang lihat juga potensi santrinya tuh bagaimana. Karena sekarang dari daya kami, kalau misalnya kayak saya, kan kalau misalnya udah agak dewasa lah kita bilang. Jadi nanti mulai merantau atau melanjut pendidikannya ke daerah lain yang misalnya kayak daerah Ustadz yang 2015 sampai sekarang alhamdulillah masih aktif. Dan sumber air ini kegunaannya dua. Yang pertama, kami telah mengolah air mineral dalam bentuk kemasan dan per galon yang sudah dinamakan dengan air Gedanyo, bahasanya Gedanyo. Bahasa Indonesianya air kita. Ya, dalam bentuk kemasan, botol dan galon. Alhamdulillah sekarang sudah pengurusan labelnya. Mungkin insya Allah tidak lama lagi mungkin sudah bisa diedarkan. Bukit Lawang, daerah penangkaran orang hutan. Dekat situ hanya beberapa jam dari lokasi itu. Dan posisi kami ini berada di daerah Akar Hulu, daerah Hulu. MDK ini dikelola oleh tim pengelola ekonomi pesantren yang di situ juga melibatkan beberapa tenaga dari masyarakat sekitar. Jadi pekerjaan MDK ini juga kita melibatkan masyarakat sekitar untuk bergabung bersama. Air minum ini adalah kebutuhan primer yang manusia. Pasti manusia itu membutuhkan air minum yang harus dijaga kesediaan dan kualitasnya. Jadi kami ingin memastikan sumber daya air yang ada di lingkungan pesantren kami ini itu layak konsumsi dan higienis untuk memastikan warga pesantren itu bisa hidup dengan sehat. Lalu apa sih kaitan MDK ini dengan Iko Pesantren, dengan program MDK ini? Yang pertama, MDK ini menjadi bagian dari perlindungan alam, yaitu dengan pengurangan penggunaan bahan bakar kayu. Jika kami memenuhi kebutuhan air minum di pesantren itu dengan memasak, itu pasti akan menghabiskan banyak kayu dan terakhirnya harus menebang, karena memang di posisi kami Langkat Hulu itu sangat dihindari untuk melakukan penebangan-penebangan. Nanti kalau hulunya habis hutan, hilirnya banjir semua gitu. Dan juga mengurangi penggunaan gas, dan yang pastinya meminimalisasi terjadinya polusi udara dengan pembakaran asap di lingkungan pondok pesantren. MDK ini bantuan dari Bank Indonesia, dan alhamdulillah kita dapat sumur dan mesinnya. Yang ketiga, meminimalisasi kos pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan air minum yang juga merupakan bagian dari peningkatan ekonomi pesantren. Sudah kita kemas dan sudah memiliki beberapa izin-izin edarnya. Bisa dimanfaatkan untuk tempat daun sirih nantinya. Karena di pondok kami sudah melakukan pembangunan beberapa WC untuk santri, jadi lahannya sedikit kurang untuk bagian di daun sirihnya. Jadi secukupnya saja akan ditumbuhkan tanaman daun sirih di dekat belakang pondok kami. Kemudian yang selanjutnya adalah program limbah dan sampah. Ya, kami dari tahun 2021 dan 2022 kami sudah mengeluarkan kebijakan dari pondok bahwa seluruh santri tidak dibolehkan untuk membeli makanan di luar, baik itu dalam bentuk bungkusan. Kami mewajibkan setiap santri untuk membawa makanannya dari rumah atau diantar oleh orang tua.